Akhirnya mereka berhasil melakukannya. Setelah 300 tahun pencarian, para arkeolog akhirnya menemukan lokasi tanah hilang Jaguar Putih, kota Maya yang tersembunyi di hutan liar Meksiko. Semuanya bermula pada tahun 1500-an bersama suku Maya Lacandon. Mereka ini adalah para penyintas tangguh yang benar-benar tidak pernah menyerah. Ketika ibu kota utama mereka, La Chomtun, jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1586, kebanyakan orang mungkin sudah menyerah, tapi tidak dengan Lacandon. Tidak, mereka justru berkemas, masuk lebih dalam ke hutan hujan, dan membangun benteng terakhir mereka, Sakbalan. Itu adalah benteng tersembunyi, berupa kuil-kuil batu, jalur-jalur hutan yang berliku, dan monyet-monyet howler yang bertingkah seperti penjaga kecil yang berisik. Selama lebih dari 100 tahun, Lacandon berhasil menjaga tradisi mereka tetap hidup di sana, jauh dari kendali Eropa. Lalu pada tahun 1695, sejarah pun datang menerjang. Seorang biarawan Spanyol bernama Diego de Ribas tersesat ke Sakbalan, dan ya, itulah awal dari akhir segalanya. Tak lama kemudian Spanyol mengambil alih. Pada tahun 1721, bangsa Maya telah meninggalkan Sakbalan. Hutan pun tidak membuang waktu. Hutan menelan tempat itu bulat-bulat, dengan akar-akar yang merobek dinding dan sulur-sulur yang menutupi alun-alun. Kota itu tidak sekadar menghilang. Kota itu benar-benar dilahap hidup-hidup. Selama 300 tahun berikutnya, Sakbalan lebih menjadi mitos daripada kenangan, sebuah nama yang dibisikkan oleh para arkeolog dan penjelajah, diam-diam berharap bisa menemukannya suatu hari nanti. Banyak ekspedisi mencoba melacaknya, tapi hutan hujan itu licik. Setiap jalur terlihat sama persis. Peta-peta hancur karena kelembapan, dan bahkan GPS pun tak mampu menembus atap hijau yang tebal itu. Mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kecuali tumpukan jeraminya hidup, dipenuhi duri, dan ya, dipenuhi jaguar yang dengan senang hati akan menjadikanmu santapan siang. Jadi bagaimana para ilmuwan memecahkan misteri ini? Satu kata, sebuah surat dari abad ke-17. Surat dari Diego de Ribas itu menggambarkan semua rute, sungai, dan jalur yang menuju ke Sakbalan. Surat itu menjelaskan secara rinci perjalanan para prajurit yang berjalan kaki selama 4 hari menuju sungai Lacamtun setelah meninggalkan Sakbalan. Kemudian mereka berlayar selama 2 hari dan tiba di gereja El Encuentro de Cristo, meninggalkan kano mereka, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Danau Petén Itzá di Guatemala. Ini sebenarnya sudah cukup rinci, tetapi para ilmuwan perlu menentukan lokasi persisnya dengan sistem informasi geografis. Mereka mempertimbangkan lapisan vegetasi dan seberapa banyak beban yang dibawa setiap orang untuk memetakan perkiraan area di mana Sakbalan seharusnya berada. Mereka memasukkan informasi ini ke GIS dan menghitung di mana kota itu seharusnya berada. Dan benar saja, itu berhasil. Para arkeolog menelusuri hutan dan menemukan kuil-kuil batu yang menjulang seperti gigi patah dari dalam tanah. Di sana juga ditemukan beberapa alat dan keramik serta sebuah gereja Spanyol tepat di tengah reruntuhan. Penemuan ini bukan sekadar tentang reruntuhan yang keren. Penemuan ini mengubah sejarah. Selama beberapa dekade, orang-orang mengira bahwa suku Lacandon langsung tercerai-berai setelah La Chomtun jatuh. Tetapi Sakbalan membuktikan bahwa mereka berkumpul kembali, berjuang, dan mempertahankan budaya mereka selama lebih dari 1 abad lagi. Ini seperti menemukan bab terakhir dari sebuah buku yang kita kira sudah berakhir terlalu cepat. Ada ironi di sini. Biarawan Spanyol yang mengungkapkan Sakbalan justru ikut menyebabkan kehancurannya. Tapi suratnya, berabad-abad kemudian, juga membantu menyelamatkan ingatan tentang tempat itu. Kini, reruntuhan itu ada di cagar biosfer, dilindungi hutan yang dulu pernah menyembunyikannya. Wisatawan tidak bisa begitu saja masuk ke sana. Tempat itu masih liar, rimbun, dan penuh kehidupan. Kota itu kembali bernapas, namun dengan caranya sendiri. Para ilmuwan baru saja menemukan lagi sebuah kota yang hilang, terkubur di bawah lebatnya hutan Meksiko. Kota itu telah bersembunyi di sana selama 600 tahun. Tempat itu bernama Gencola dan ukurannya sangat besar, sekitar 360 hektar dengan lebih dari 1.100 bangunan, 2,5 mil tembok pertahanan, jaringan jalan sendiri, dan rencana kota yang sangat terorganisir. Karena letaknya sangat jauh di dalam hutan, Anda tidak akan pernah menyadari betapa besarnya kota itu kecuali Anda menghabiskan bertahun-tahun menjelajahinya. Namun teknologi modern datang menyelamatkan dengan menggunakan LIDAR, semacam alat pemindaian laser. Para peneliti terbang di atas lokasi tersebut dan hanya dalam 2 jam, mereka sudah memiliki peta 3 dimensi lengkap dari seluruh kota. Gencola dibangun sekitar tahun 1350 hingga 1521 pada masa pra-Columbus. Dan dulunya kota ini sangat ramai dengan kehidupan. Kota ini merupakan pusat
pusat utama bagi masyarakat Zapotec yang telah ada di wilayah tersebut sejak sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Keluarga-keluarga di sana tinggal di rumah dengan halaman tengah yang besar dikelilingi oleh kamar-kamar, dan ketika ada anggota baru, mereka cukup menambah kamar dan memperluas rumah mereka. Mereka memanfaatkan pegunungan sekitar sebagai dinding alami dan menyalurkan air pegunungan untuk saluran pembuangan. Banyak bangunan mereka yang masih berdiri, yang luar biasa mengingat sudah begitu lama waktu berlalu. Menjelang akhir tahun 1400-an, bangsa Zapotec benar-benar menjadi kekuatan besar di sepanjang pantai Pasifik. Mereka bahkan berhasil melawan bangsa Aztec yang terus-menerus berusaha memperluas wilayahnya. Di Gencola, mereka berhasil bertahan dari pengepungan brutal selama 7 bulan. Namun meskipun bersembunyi di pegunungan membuat mereka aman, itu bukanlah solusi yang sempurna. Mereka tidak memiliki cukup air bersih atau lahan pertanian untuk memberi makan semua orang. Hanya 12 mil jauhnya, kota Tehuantepec yang lebih kecil memiliki apa yang mereka butuhkan. Jadi bangsa Zapotec pindah ke sana tepat sebelum orang Spanyol datang pada tahun 1521. Apa yang telah dilihat para ilmuwan sejauh ini baru permukaannya saja. Pemindaian liar itu mengungkapkan lebih dari 1000 bangunan, dan para arkeolog merencanakan penelitian bertahun-tahun untuk memahaminya semua. Alih-alih menggali semuanya dan berisiko merusak, mereka akan menggunakan teknologi pemindaian canggih untuk terus mempelajari kota itu dengan aman. Baiklah, sekarang mari kita melompat ke seberang dunia ke Mesir, di mana para arkeolog menemukan sebuah kota yang benar-benar hilang bernama Imet, tersembunyi di Delta Nil bagian timur. Tempat itu terkubur di bawah lapisan lumpur, air, dan waktu, bersembunyi di rawa yang telah bergeser dan berubah selama ribuan tahun. Para ilmuwan pertama kali menyadarinya dari ketinggian, dalam bentuk-bentuk samar fondasi bata lumpur yang terlihat di citra satelit. Bentuk-bentuk itu tampak goyah dan seperti hantu, tapi terlalu rapi untuk dianggap alami. Jadi, mereka mengikuti pola-pola itu ke daratan, mulai menggali, dan kota ini pun mulai hidup kembali. Mereka menemukan rumah menara bertingkat, pada dasarnya gedung pencakar langit mini di dunia kuno. Bangunan-bangunan itu memiliki beberapa lantai, fondasi yang tebal, dan mampu menahan beban yang sangat berat. Jenis hunian vertikal seperti itu sangat langka di Mesir, terutama di luar Delta Nil. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di Imet tidak hanya menyebar ke seluruh daratan, tetapi juga membangun ke atas, yang berarti kota ini padat, direncanakan dengan cermat, dan jauh lebih urban daripada yang pernah diduga orang pada masa itu. Dan bukan hanya soal hunian mewah saja, para arkeolog juga menemukan pusat pengolahan gandum dengan area kerja yang berlapis, kandang hewan, dan ruang-ruang terorganisir untuk produksi makanan. Jelas, ini adalah kota dengan perekonomian nyata yang berjalan di baliknya. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah jalan upacara yang dulunya mengarah ke kuil Wadjet, Dewi Pelindung Imet. Namun kemudian, bangunan-bangunan lain didirikan di atas jalan itu, yang menunjukkan bahwa pemujaan terhadap Wadjet memudar seiring waktu. Meski begitu, reruntuhan tersebut menghasilkan beberapa peninggalan menakjubkan, seperti sebuah figurin pemakaman kecil dari faens hijau dan sebuah stela yang menggambarkan Harpokrates bertengger di atas buaya dan menggenggam ular. Dia adalah versi Yunani dari Horus, dewa keheningan, rahasia, dan anak yang baru lahir. Dan bahkan ada sebuah sistrum perunggu, alat musik Mesir kuno yang dihiasi dengan 2 kepala Hathor. Ternyata Imet sudah aktif sejak sekitar abad ke-4 SM, membentang dari periode akhir Mesir hingga era Romawi. Lokasinya yang berada di jalur perdagangan membuatnya menjadi magnet bagi para pedagang dan peziarah yang mengunjungi kuil Wadjet. Jadi tempat itu tidak sekadar bertahan saja. Tempat itu berkembang, terhubung, berdagang, dan beradaptasi dengan zaman. Dan ini bukan sekadar reruntuhan berdebu lainnya. Imet memberi kita jendela untuk melihat kehidupan sehari-hari, agama, dan perencanaan kota di Delta yang selama ini jauh lebih sedikit kita ketahui dibandingkan dengan piramida dan makam-makam besar.